Dari pernikahan dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai putri bernama Dewi Rarasantang. Dari rahim Dewi Rarasantang ini lahir raja-raja besar di Nusantara dan Mesir yang merupakan wilayah suaminya Syarif Abdullah. Dewi Rarasantang memiliki anak Syarif Hidayatullah yang kelak dijuluki Sunan Jati menjadi raja di Jawa. Dan anak keduanya Syarif Amrullah menjadi raja di Mesir menggantikan ayahnya. Dikisahkan, petir menggelegar saat Prabu Siliwangi mengucapkan sabda atas kelahiran anak perempuan tersebut. Sabda Prabu Siliwangi tersebut memberi isyarat akan ada peristiwa besar atas kelahiran Dewi Rarasantang. Dewi Rarasantang merupakan ibunda Syarif Hidayatullah yang dijuluki dengan Sunan Gunung Jati. Dalam dakwah yang dijalankan, Sunan Gunung Jati menjadi anggota dari Wali Songo yang tersebar di Pulau Jawa. Selain sebagai wali, Sunan Gunung Jati juga menjadi sultan di Keraton Pakungwati sebagai penerus uanya Pangeran Cakrabuana. Sementara itu, seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rarasantang, sabda Prabu Siliwangi disertai petir menggelegar, gemuruh, guntur dan badai. Sementara itu, seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rarasantang, sabda Prabu Siliwangi disertai petir menggelegar, gemuruh, guntur dan badai. Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama dia Rarasantang, sabda Prabu Siliwangi. Setelah sang ibunda Nyai Subang Larang wafat, Dewi Rarasantang memilih keluar istana bersama kakaknya Pangeran Walangsungsang. Selama dalam pengembaraan Pangeran Walangsungsang menutupi identitasnya dengan mengganti nama Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana mengembara dari tempat satu ke tempat lainnya untuk belajar agama Islam. Bersama Pangeran Cakrabuana, Dewi Rarasantang menjalankan ibadah haji pada sekitar tahun 1443 Hijriah. Sepulang dari haji, Dewi Rarasantang dinikahi oleh penguasa Mesir dan Palestina bernama Sultan Bani Israel atau Sultan Mahmud atau Sultan Hud. Setelah menikah beliau berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Sedang Raden Walangsungsang diganti namanya kembali menjadi Haji Abdullah Iman. Kisah perkawinan Dewi Rarasantang tertulis dalam naskah Mertasinga Pupuh I-5-2-04. Kisah pernikahan keduanya berawal dari meninggalnya istri Sultan Hud yang kemudian mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri. Utusan tersebut untuk mencari seorang putri yang setara sebagai penggantinya. Utusan itu melakukan pencarian hingga akhirnya berjumpa dengan kakak adik dari negara Pajajaran yang melaksanakan haji. Konon, kecantikan Dewi Rarasantang mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud. Sang utusan pun membawa keduanya kepada Sultan Hud. Singkat cerita, Rarasantang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan Dewi Rarasantang. Disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana akhirnya keduanya menikah. Singkat cerita, pernikahan Dewi Rarasantang dengan Sultan Hud dikarunia dua anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayatullah yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati sebagai Sultan di Cirebon. Sedangkan anak keduanya diberi nama Syarif Nurullah yang meneruskan ayahnya, Sultan Hud. Menurut naskah Mertasinga, di masa tuanya, setelah suaminya Sultan Hud wafat, Dewi Rarasantang dijemput anaknya Syarif Hidayatullah. Lalu diajak pulang ke Cirebon. Dewi Rarasantang wafat dan dimakamkan di Cirebon.